Apakah memang benar jika seorang yang isbal, baik itu ada perasaan sombong ataupun tidak, akan tetap mendapatkan siksa neraka? Saya bingung Ustaz, soalnya saya tidak terbiasa bercelana cingkrang. Baik. Ini perbedaan metodologi dalam mengambil kesimpulan hukum dari beberapa hadis yang sama. Dan sangat wajar terjadi perbedaan kesimpulan. Karena bertanyanya ke saya, ya saya menjawab, isbal itu adalah ilatnya karena khuyala'anya, karena sombongnya. Dan bahasa sombong itu bahasa Nabi, bukan kesimpulan hadis, bukan kesimpulan pemikiran, tapi bahasa Nabi. Barang siapa yang melabuhkan sarungnya, bukan celana sebenarnya, sarung, ya, karena celana bukan sarung, sarung pun bukan celana, kaos kaki bukan celana, melabuhkan sarung karena dasar sombong. Itu jadi bukan melabuhkan sarungnya, yang jadi ilatnya adalah karena sombongnya. Sementara sombong itu bukan perbuatan fisik, tapi perbuatan hati. Apa yang dimaksud dengan sombong? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dari Quran, dari hadis, ditolak keterangannya. Wa ghamtun nas, orang yang menyampaikannya pun dibenci, dibuli, dicaci maki, dicemooh, itu namanya sombong. Atau orang kaya mempertontonkan kekayaannya sambil tidak mau membantu orang lain, itu namanya sombong. Jadi kalau kita tidak mau memberi, jangan ngomong-ngomong lah. Saya barusan makan dengan gulai, bau nage dikirakan, bau domba. Sementara yang diajak ngomongnya belum makan, itu namanya somse. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi, nah itu perasaan sombong itu adanya dalam hati. Untuk lebih jelas nanti saya kirimkan makalahnya ya. Meskipun kita pun tidak tidak menutup mata apabila ada yang berkesimpulan bahwa sombong ataupun tidak sombong, isbal atau melabuhkan sarung itu hukumnya haram. Tapi kita pun tidak bisa menerima apabila salat sambil melabuhkan pakaian, maka salatnya tidak sah. Tidak seperti itu. Tidak ada aturan dalam agama syarat sahnya salat itu harus cingkrang, harus ngatung, tidak. Nah, sebetulnya Pak, dalil itu tidak berlawanan sih Pak. Contoh masalah isbal ya Pak. Ada orang yang mengatakan isbal boleh kalau tidak sombong. Ada tidak yang berpendapat seperti itu? Selama tidak sombong boleh, nggak apa-apa. Dalilnya perbuatan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sarung saya ini suka melorot ke bawah, tapi saya berusaha untuk menaikkannya. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Sehingga kata mereka itu menunjukkan kalau nggak sombong boleh. Tapi Pak, kita penting untuk memahami dulu makna tidak sombong dalam hadis itu. Pertama, dalam riwayat Abu Daud disebutkan Nabi mengatakan, iyyak wal isbal fa innal isbal minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk sombongan. Kedua, Nabi mengingkari sebagian sahabat yang isbal padahal tidak sombong. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang pakaiannya terseret ke tanah, dikejar oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda, irfa thawbak wattaqillah, angkat kainmu, bertakwa kamu kepada Allah. Apa kata orang ini? Hai Rasulullah, sesungguhnya betisku ini kurus banget dan dengkul saya ini beradu kalau jalan. Saya malu kelihatan. Apa kata Rasulullah? Angkat kainmu, karena sesungguhnya ciptaan Allah itu semuanya bagus. Ternyata orang ini ketika isbal bukan karena sombong, tapi karena malu. Aibnya terlihat, cacatnya terlihat. Tapi Nabi tetap menyuruh dia untuk mengangkat. Maka dari itu Pak, sebagian ulama seperti Abu Bakar Ibn Arabi dan yang lainnya mengatakan
makna sombong dalam hadis Abu Bakar itu artinya sengaja dilorotin. Kenapa? Karena Abu Bakar itu tidak sengaja melorotkan. Abu Bakar berkata, "Hai Rasulullah, kain saya ini melorot, tapi saya berusaha untuk..." Sekarang beda nggak Pak dengan orang yang sengaja dilorotin? Beda dong. Nah sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan dalil itu tidak bertabrakan, justru saling memberikan penjelasan satu sama lainnya. Iya. Mencukur jenggot banyak larangannya, tapi ada dalil yang mengisyaratkan untuk merapikannya. Pak, kaidah usul mengatakan dalil yang mengkhususkan kalau dhaif tidak bisa mengkhususkan. Jadi syarat dalil itu mengkhususkan kalau hadisnya sahih. Tapi kalau hadis yang mengkhususkannya lemah, tidak bisa mengkhususkan. Dan ternyata hadis yang menyebutkan tentang merapikan jenggot dhaif jiddan, lemah banget, Pak. Hadisnya sangat lemah. Maka pada waktu itu bagaimana akan bisa mengkhususkan? Tidak bisa. Kedengaran gak sih suaranya? Jelas ya? Alhamdulillah.